Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kami haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Untuk kali ini saya akan kembali membacakan tafsir Quran Al-Azhar karangan Profesor Dr. Buy Hamka, yang mana beliau menuliskan tafsir ini, latar belakang membuat tafsir yang dinamakan tafsir Al-Azhar. Kali ini adalah bacaan part 2 dari latar belakang kenapa dinamakan tafsir Al-Azhar. Beliau di sini menulis, sedianya mau juga saya menunggu karena rasanya akan sulitlah untuk mengulangi datang kembali ke Mesir. Apalagi saya bukan seorang resmi, bukan presiden republik dan bukan perdana menteri. Saya hanya orang biasa. Namun di samping orang Mesir dan orang Suriah gembira ria karena terciptanya Republik Persatuan Arab yang disingkat dengan RPA, suasana di Indonesia tengah menghadapi krisis hebat pula. Dan krisis di Indonesia itu sangat dirasakan di Kedutaan Besar Indonesia di Kairo dan sangat dirasakan pula oleh badan diri saya sendiri. Pemberontakan PRRI sudah terjadi di Sumatera. TNI telah membom Painan dan pesisir selatan Sumatera Barat. Jadi Buy Hamka itu ketika sedang di Mesir terjadi pemberontakan Republik Persatuan PRRI, yaitu pemberontakan di Sumatera. Jadi di pesisir Sumatera tuh TNI telah membom Paiman dan pesisir selatan Sumatera Barat. Buy Hamka di sini menuliskan lagi, kami lanjutkan. Hal ini sangat mencemaskan hati saya. Saya tidak mau menunggu lebih lama lagi di Kairo. Saya tidak dapat meresapkan perasaan gembira orang Mesir di kala tanah air saya sendiri Indonesia dan tumpah darah saya Minangkabau ditimpa malapetaka. Saya segera pulang ke Indonesia melalui Suriah dan Lebanon. Ketika itu sahabat saya sejak kecil Muhammad Zain Hasan menjadi kuasa usaha RI di Damaskus. Adapun ketika saya berada di beberapa hari di Damaskus, orang Syriah pun bergembira karena dengan tiba-tiba saja presiden mereka, presiden RPA, berada di kota yang bersejarah itu. Saya meneruskan perjalanan pulang kembali ke tanah air. Setelah saya tiba di tanah air, saya mendapati Masjid Agung di depan rumah saya telah selesai dibangun. Dan berita saya akan diberi gelar doktor itu rupanya telah tersebar di tanah air sebelum saya pulang. Bulan puasa pun telah datang, meskipun telah selesai pembangunan Masjid Agung, belum juga dibuka resmi. Ketua panitia pembangunan Masjid Agung tersebut, Saudara Samsur Rizal, sekarang sudah almarhum. Bekas wali kota Jakarta Raya menerangkan bahwa akan diminta terlebih dahulu kesediaan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno menggunting pita pembukaan. Setelah itu masjid boleh dipakai salat. Akan tetapi saya mendesak agar sebelum dibuka dengan resmi sambil menunggu saat berkenannya Paduka Yang Mulia Presiden menggunting pita, seyogianya masjid itu dipakai sholat dahulu supaya tarawih bulan puasa diramekan supaya salat jamaah 5 waktu dimulai, dan dengan demikian dan saya juga sholat Jumat walaupun secara bertahap. Lalu beliau melanjutkan lagi dalam buku ini, saya ulang, maaf. Walaupun secara bertahap, tidak boleh terlalu lama masjid ini kosong, sebab semangat masjid ialah bila ia dipakai sebagai tempat salat.
Jadi Buya Hamka memberikan saran, walaupun Yang Mulia Presiden Soekarno belum meresmikan, sebaiknya Masjid Agung itu dipakai dulu untuk salat taraweh dan salat Jumat, karena masjid itu seyogianya harus dipakai untuk memberi semangat untuk memberi semangat masjid, tidak boleh kosong oleh orang yang sholat. Saudara Syamsurijal tidak dapat membantah usul saya, maka hanya beberapa hari saja setelah saya sampai di rumah, mulailah saya sholat di masjid itu, karena kebetulan ia ada di depan rumah saya, dan jamaah yang mulanya hanya 5 atau 6 orang berangsur menjadi ramai, dan hanya beberapa bulan saja setelah dibuka di tiap-tiap sehabis sholat subuh, mulailah saya menafsirkan Al-Quran beberapa ayat. Jadi dimulai dengan setelah sholat subuh, Buya Hamka itu menafsirkan Quran di Masjid Agung yang di depan rumahnya. Setelah menafsirkan Al-Quran selama kira-kira 45 menit setiap pagi, jamaah pun berangkat ke tempat pekerjaan masing-masing. Tiba-tiba pada Maret tahun 1959, yaitu 1 tahun setelah saya tiba di tanah air, berita bahwa keputusan pemberi gelar ilmiah kepada saya telah dilaksanakan. BL atau tabung ijazah berwarna biru telah dikirimkan untuk saya dengan perantaraan kedutaan besar RPA di Jakarta oleh Duta Besar Mesir yang baru Said Ali Fahmi, dan Duta Besar telah menyerahkan kepada saya di dalam satu upacara yang khidmat di Kedutaan Besar RPA. Ijazah yang amat penting itu di dalam sejarah hidup saya telah saya terima dengan penuh keharuan, sebab ia ditandatangani oleh Presiden RPA sendiri, yaitu Gamal Abdul Nasser, dan Syekh Jami Al-Azhar yang baru, yang Al-Azhar sangat mencapai martabat gilang gemilang selama masa pimpinan beliau. Itulah Syekh Muhammad Shaltut. Beliau setelah meninggal pada akhirnya tahun 63, dan beliau turut hadir dalam mukhadarah saya di gedung Asyabanul Muslimin itu. Saya kirimkan kepada beliau sepucuk surat terima kasih yang besar atas anugerah dan penghargaan itu. Apakah lagi dengan jelas terpampang di dalamnya bahwa ijazah yang diberikan kepada saya itu ialah ragam, yaitu hanyalah orang-orang pertama yang memperoleh gelar kehormatan itu. Maaf, saya ulang. Ijazah yang diberikan kepada saya itu ialah ragam satu, yaitu sayalah orang pertama yang memperoleh gelar kehormatan itu sejak Al-Azhar menciptakan peraturan baru. Ucapan terima kasih kepada para sahabat saya, Dr. Muhammad Al-Bahai yang ketika itu menjadi Kepala Departemen Kebudayaan Al-Azhar, kemudian diangkat menjadi Menteri Kebudayaan dan Urusan Al-Azhar. Terima kasih pula kepada sahabat saya, Raden Haji Hidayat, mantan anggota konstituante, mantan sekretaris PGRI dan pegawai tinggi Kementerian Pendidikan, Pengajaran, Kebudayaan Republik Indonesia, yang telah memperkenalkan karya-karya saya dalam lapangan sastra di Indonesia, terutama usaha-usaha saya dalam penyebaran ajaran agama Islam dengan lisan dan tulisan. Demikian juga terima kasih saya kepada bekas Duta Besar RPA di Indonesia, Said Ali Fahmi Al-Amrozi. Tiba-tiba datang pula sepucuk surat dari Syekh Muhammad Shaltut. Saya ulang. Tiba-tiba datang pula sepucuk surat dari Syekh Mahmud Shaltut, surat yang mengharukan hati saya. Jadi Buya Hamka itu menerima surat dari Muhammad Shaltut, surat yang mengharukan. Suratnya berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Samahat Al-Sayyid Al-Hajj Abdul Malik Karim Amarullah. Itu adalah nama lengkap dari Buya Hamka yang kalau disingkat jadi Hamka.
telah saya terima surat Tuan yang mulia yang menyatakan bahwa Tuan telah menerima dengan resmi dari Duta Besar Republik Persatuan Arab RPA di Indonesia gelar kehormatan Ustadziyah Fakhriyah, dan beliau dikaruniakan oleh Al-Azhar kepada Tuan. Surat Tuan itu membayangkan betapa suci dan mulianya penghargaan Tuan atas anugerah kehormatan yang diberikan itu. Sesungguhnya tatkala Al-Azhar memutuskan hendak memberikan penghargaan itu, karena itu telah mengetahui betapa perjuangan Tuan selama ini di dalam usaha menegakkan kesatuan kaum muslimin di Asia Timur, dan bagaimana pula Tuan begitu telah mencanangkan telah mencanangkan tonggak-tonggak untuk kekuatan Islam. Maka Al-Azhar sangatlah berbahagia karena telah meletakkan kepercayaan itu kepada diri Tuan, dan dianggapnya lah Tuan sebagai putranya yang setia kepadanya dan kepada pokok-pokok pendirian Islam yang Al-Azhar telah berjuang selama ini untuk mengibarkan benderanya. Moga-moga Allah memberikan taufik kepada kami dan taufik Tuhan di dalam bekerja bagi kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahmud Syaltaut, tanda tangan Syekh Jamil Al-Azhari, 28 Rabiul Akhir tahun 1300 Hijriah, 19 Oktober tahun 60. Jadi itu surat untuk Buya Yahya, ucapan selamat dari Syekh Mahmud Syaltaut, surat yang dikirimkan kepada Buya Hamka. Nah, sekalian salinan surat beliau. Buya Hamka menuliskan kembali, niscaya bel Dr. HC disertai surat beliau itu sangatlah mahal harganya bagi jiwa saya dalam melanjutkan kegiatan menebarkan Islam yang berpangkal dari Masjid Agung Kebayoran Baru. Pelajaran tafsir berjalan terus, kegiatan pengajian yang lain disertai lagi dengan khutbah-khutbah Jumat, semuanya itu telah saya hadapi dengan penuh tanggung jawab. Lalu pada Desember tahun 1960, artinya beberapa bulan setelah beliau mengirim surat kepada saya pun, sampailah ke Indonesia sebagai tamu agung negara. Salah satu program perlawatan beliau ialah menziarahi Masjid Agung Kebayoran Baru. Jadi setelah memberikan surat kepada Buya Hamka, lalu beliau mendatangi Indonesia dan menziarahi masjid yang ada di Kebayoran Baru. Beliau mendampingi sahabat saya Dr. Muhammad Al-Bahai, alim sarjana yang berpaham luas dan berilmu dalam yang sesuai jalan pikirannya dengan perkembangan pikiran-pikiran modern. Syekh Mahmud Syaltaut yang dikenal masyarakat Islam sebagai ulama berpaham luas dan berpandangan jauh yang telah memasukkan beberapa perubahan di dalam Al-Azhar, telah tercapai banyak dan cita-citanya karena adanya alim sarjana yang masih berusia muda ini. Beliau pun datang menziarahi kami di Masjid Agung Kebayoran Baru. Setelah saya diangkat oleh seluruh jamaah masjid dan pengurusnya sebagai imam Masjid Agung itu, setelah beliau menerima berita dari pengurus masjid tentang kegiatan agama yang dilakukan di dalam masjid sejak saya pulang dari Mesir, yang bertepatan dengan masa selesainya bangunan masjid itu. Tiba giliran Syekh yang penuh kebesaran dan memberikan wejangan dan amanah. Berkatalah beliau bahwa mulai hari ini saya sebagai Syekh Rektor dari Jami'in Al-Azhar memberikan
Masjid ini namanya Al-Azhar. Moga-moga ia menjadi Al-Azhar di Jakarta, sebagaimana adanya Al-Azhar di Kairo. Sejak itu segenap pengurus dan panitia seluruh jemaah Jumat menerima dengan segala ridho dan penuh hati nama kehormatan yang beliau berikan kepada masjid itu. Dan sejak itu pula lekatlah nama Masjid Agung Al-Azhar. Jadi Masjid Agung yang di Kebayoran Baru itu dinamakan Masjid Agung Al-Azhar. Lanjut. Pelajaran tafsir sehabis salat subuh di Masjid Agung Al-Azhar telah didengar di mana-mana di seluruh Indonesia. Teladan ini pun dituruti oleh terutama sejak keluarnya sebuah majalah bernama Gema Islam sejak Januari tahun 1965. Segala kegiatan di masjid itu ditulis dalam majalah tersebut. Apatah lagi kantor redaksi itu adalah antara redaksi dan administrasi majalah bertempat dalam masjid itu sendiri karena diterbitkan oleh Perpustakaan Islam Al-Azhar yang telah didirikan sejak pertengahan tahun 60. Untuk part 2 kali ini saya cukupkan dulu di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari pembacaan ini dan begitu banyak kekurangan. Ini hanya sekedar berbagi bersama, yuk kita membaca tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, ulama besar dari Sumatera Barat milik bangsa Indonesia, agar kita tidak ragu lagi untuk melihat semua apa yang ditafsirkan beliau di buku Tafsir Al-Azhar. Ini hanya baru pembukaan, semoga bermanfaat, dan saya tekankan lagi, hanya saya dengan kerendahan hati mohon maaf, saya hanya sekedar membaca supaya hasanah pengetahuan kita makin ditinggikan derajat ilmu kita. Untuk itu kalau ada salah kata itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.